Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus di tengah situasi pandemi COVID-19 yang dirasakan bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa di dunia. Sampai saat ini kita masih merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Meskipun jujur, kita rasakan sangatlah berat mengikuti keputusan pemerintah tentang physical distancing serta pembatasan sosial berskala besar dan himbauan dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kita semua diminta untuk tetap stay at home. Semua bentuk aktivitas kita dibatasi atau bahkan harus ditinggalkan. Hal ini berakibat situasi dan kondisi kita tidak menentu. Kita semua dituntut menunjukkan sifat patuh terhadap aturan pemerintah, sabar dalam mensikapi situasi, disiplin di dalam perilaku hidup bersih, sehat, dan disiplin dalam bersosialisasi terhadap sesama dengan menjaga jarak. Tetap tenang dan tidak panik. Perilaku tersebut memang harus kita tunjukkan dan harus terus kita lakukan agar kita dapat dengan segera memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan harapan kita dapat segera terbebas dari pandemi ini. Gereja sebagai persekutuan umat beriman melalui majelis gereja mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah tentang physical distancing dengan telah dan akan terus melaksanakan ibadah virtual untuk perawatan iman jemaat di rumah masing-masing dengan difasilitasi majelis gereja dan dipandu oleh komisi liturgi sampai dengan situasi kembali normal kita dapat beribadah bersama di gereja. Sebagai bentuk kepedulian dan menyatakan terang kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat sekitar dan warga jemaat yang terdampak melalui kegiatan Paskah tahun ini, hasil persembahan aksi puasa atau berpantang Paskah telah disalurkan kepada jemaat dan masyarakat di sekitar rumah jemaat berupa bantuan sembako. Sedangkan hasil pengumpulan aksi puasa dalam bentuk celengan dikumpulkan hari Minggu 10 Mei 2020 yang lalu akan disalurkan untuk membantu Satgas Penanggulangan COVID-19. Gereja bekerja sama dengan lembaga terkait melalui Komisi Diakonia dan KHBK memberikan bantuan berupa alat pelindung diri atau APD dan cairan disinfektan untuk para relawan Satgas Penanggulangan COVID-19 kepada desa-desa di sekitar gereja. Memasuki masa Pentakosta tahun 2020, LPP Sinode GKJ dan GKI menetapkan tema Mengalir Bersama Roh Kudus yang berlangsung mulai tanggal 21 sampai dengan 31 Mei 2020. Riaya Unduh-Unduh dilaksanakan dalam ibadah virtual Pentakosta hari Minggu tanggal 31 Mei 2020. Adapun persembahan unduh-unduh Pentakosta, KHBK mengharap persembahan unduh-unduh dalam bentuk uang, bukan barang, dan dikumpulkan pada hari Minggu 7 Juni 2020 di gereja pukul 10 sampai dengan pukul 11. Gereja dan juga beberapa warga gereja
secara pribadi telah dan akan terus melaksanakan aksi sosial untuk membantu mengurangi beban jemaat dan masyarakat dari beban ekonomi berupa bantuan sembako. Marilah kita senantiasa berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus supaya kita diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan, agar kita dimampukan untuk melewati situasi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama ibadah Minggu Paskah ke-6 ini bersama-sama akan kita mulai. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita khususkan dan kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya untuk mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah Minggu Paskah ke-6 ini, mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Mari jemaat bersama kita naikkan pujian, pengakuan bagi Tuhan melalui itu PKJ 219 bait 1 dan 2. Di saat ini ku angkat tembang. Yesus
jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan merasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Hati kami kerap lemah, lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Maka ya Tuhan, ampunkanlah kami yang lemah ini, dan pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Di dalam kasih-Mu yang besar, kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita terima anugerah dari Tuhan. Surat 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah anugerah Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah jemaat kita sambut anugerah Tuhan ini melalui nyanyian PKJ 198 bait 1 dan 2. Di hatiku ya Yesus. Mari kita bersama tunduk dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang boleh kami alami di hari Minggu, hari yang Sabat ini. Kami meneduhkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah Engkau yang berkata-kata kepada kami, dan kami sekalian anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang kudus. Kami serahkan Tuhan waktu ini untuk Engkau sendiri yang memberkati setiap kami di dalam kami mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yang demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Paskah ke-6 ini adalah mengalirkan kasih. Namun sebelumnya ada sebuah perumpamaan, yaitu sebuah kisah di mana ada beberapa pemimpin gereja sedang berlayar melakukan sebuah misi ke sebuah tempat menggunakan sebuah kapal. Di atas dek kapal itu para pemimpin gereja sedang berada dan berbincang-bincang. Di tengah perbincangan mereka terdengar suara seseorang yang terjatuh ke dalam air dan meminta tolong. Lalu beberapa pemimpin gereja ini mencoba mencari tahu arah suara itu. Lalu mereka menemukan dan mereka melihat seseorang sedang berada di dalam air. Lalu dari salah satu pemimpin gereja berteriak, "Saudara, jika saudara ingin selamat, saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dengan percaya dengan Tuhan Yesus, maka ada mujizat." Lalu ada pemimpin gereja yang satunya berteriak, "Saudara, jika saudara ingin selamat, percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk saudara selamat." Lalu ada lagi pemimpin gereja yang berteriak, "Saudara, jika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan selamat apabila saudara melakukan berbagai cara yang akan saya sampaikan. Saudara harus melakukannya." Nah, yang terakhir yaitu pemimpin salah satu gereja, yaitu GKJ. Tampaknya ia sangat bersemangat. Lalu ia berkata, "Saudara, saya pasti akan menolong saudara.
saya akan menyelamatkan saudara. Tetapi tunggu dulu, saya mau rapat dulu. Lalu salah satu ABK, anak buah kapal, melihat hal tersebut, bergegas langsung menceburkan diri ke dalam air, menyelamatkan dan menolong orang yang tenggelam. Lalu orang itu selamat. Ini sebuah perumpamaan kisah di mana kasih terkadang sulit untuk diulurkan. Karena memang seringkali kita terjebak pada teori bergereja kita, atau mungkin dalam kisah ini kita terhenti dalam sebuah dogma sehingga kita terbentur dalam sebuah tembok gereja. Pada akhirnya kasih dan aksi nyata berhenti. Kasih hanya menjadi sebuah slogan bagi kita orang Kristen. Dalam teks Injil yang kita dengarkan bersama bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain. Kata penolong yang lain dalam bahasa Yunani dengan kata alos. Penolong yang lain dalam bahasa Yunani itu dipakai kata alos, yang artinya penolong yang sama kualitasnya. Nah, menarik Bapak Ibu dan Saudara. Penolong yang lain adalah penolong yang sama kualitasnya dengan yang memberi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pemahaman Trinitas, kita tahu bahwa hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukanlah sebuah hubungan hierarki, berjenjang atau bertingkat, melainkan sebuah persekutuan, rekanan, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan kata companion, rekanan, persekutuan. Artinya apa? Persekutuan kasih Trinitas di dalam karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah karya yang satu untuk menyelamatkan manusia. Kata Tuhan Yesus dalam Alkitab yang kita dengarkan bersama, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jika kita mengasihi Tuhan, maka sesungguhnya penolong yang lain atau Roh Kudus akan memampukan kita, orang percaya, untuk dapat mengasihi Tuhan Yesus lebih sungguh. Kasih kepada Tuhan Yesus itu berarti kita mau melakukan perintahnya, melakukan kehendaknya, melakukan aturannya, bukan sebaliknya. Kata mengucapkan mengasihi, namun sesungguhnya kita tidak mau taat, kita tidak mau tunduk terhadap aturan dan perintah Tuhan Yesus. Justru melalui firman Tuhan kali ini, sabda Tuhan, kasih kepada Tuhan Yesus menolong kita untuk hidup dalam keteraturan, ketertundukan terhadap firman Tuhan, sesuai dengan aturan, perintah, dan kehendaknya. Jadi hidup dengan kasih menjadi teratur, hidup menjadi lebih baik. Artinya aturan atau perintah Tuhan bukan diterima sebagai beban, tetapi sebuah sukacita karena kita bisa mengasihi Tuhan Yesus dengan lebih sungguh. Kata firman Tuhan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa
dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sabda Tuhan ini mengingatkan bahwa seperti persekutuan dalam Trinitas yang berkarya bersama untuk menyelamatkan manusia di dalam kasih. Demikian juga halnya kita orang-orang percaya yang sudah dipersekutukan dalam kasih. Sesungguhnya Allah memanggil kita untuk ikut serta dalam karya keselamatan, menyatakan kasih pada dunia ini, kepada orang lain, kepada sesama kita. Sebagai orang percaya kita terpanggil mau hidup dalam kasih sebagai bukti ketaatan kita, ketertundukan kita pada perintah Tuhan Yesus. Dalam hidup persekutuan bersama kita ada 3 hal yang harus kita renungkan bersama. Yang pertama, kata kita. Saya dan Anda. Kita adalah persekutuan. Kata kita adalah kita orang percaya. Hidup bersama untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Menjadi bagian kehidupan bersama untuk sebuah persekutuan yang indah dalam dasar kasih. Yang kedua, menjadi kecil. Persekutuan dalam kasih menuntut kesediaan kita untuk menjadi yang terkecil di antara yang lain, bukan menjadi lebih besar atau lebih tinggi dari yang lain, menjadi yang terkecil untuk bisa melayani dan mengasihi. Yang ketiga, persekutuan dalam kasih yang dilakukan orang-orang percaya akan membuahkan dampak yang luar biasa. Ada keajaiban dalam kasih yang mengejutkan ketika kita yang kecil ini saling membantu, menolong, dan peduli untuk orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sebagai orang percaya mau bergerak bersama, melangkah bersama, melayani bersama di dalam kasih, mengalirkan kasih Tuhan yang sudah kita terima untuk kita salurkan, kita alirkan kepada mereka yang membutuhkan uluran kasih. Percayalah, ketika kita mau menjadi aliran kasih Tuhan, maka di situ akan ada keajaiban di dalam kasih yang mengejutkan, yang berdampak dalam kehidupan. Akan ada keajaiban dalam kasih untuk keluarga kita, untuk persekutuan bersama kita, maupun untuk orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memperbarui iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan
hati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membawa rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita bawa persembahan kita dengan bersama-sama kita bernyanyi melalui nyanyian NKP 191 baik 1 dan 2 dalam Roh Yesus Kristus. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa syafaat dan syukur kita. Mari kita tunduk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami orang percaya. Biarlah di Minggu Paskah ini kami pun disadarkan untuk juga mau mengalirkan kasih-Mu yang besar bagi kehidupan bersama ini. Sehingga apapun yang terjadi atas dunia ini, apapun yang sedang kami alami sekarang ini, tidak membuat kami berhenti, namun justru dimampukan untuk terus mengalirkan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah kuasa-Mu dan kasih-Mu saja Tuhan, yang akan menolong kami sekalian, melewati saat-saat yang sulit ini dalam selamat. Mampukan kami sekalian bersama-sama untuk memutus penularan wabah corona ini dengan sikap kedisiplinan bersama dan keteraturan yang baik, sehingga bangsa ini segera pulih dan dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Kami serahkan ucap syukur dalam wujud persembahan ini dan seluruh kehidupan kami pula, untuk kami persembahkan sebagai wujud cinta kami kepadamu. Biarlah semuanya menjadi persembahan dan ibadah yang berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah ya Tuhan cinta dan pengabdian kami. Inilah kami orang percaya dalam keluarga, dalam persekutuan bersama ini. Biarlah kasih yang akan menghidupi kebersamaan kami, sehingga kami dimampukan untuk melihat keajaiban kasih dalam kehidupan ini yang kami anggap mustahil boleh menjadi tidak mustahil, karena kasih sungguh-sungguh lahir dan menghidupi kehidupan kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Allah. Kami sadar dalam kami bersama-sama menaikkan doa syukur dan syafaat ini, ada banyak keterbatasan dan kekurangan kami. Dan biarlah Engkau sendiri ya Allah yang mengampuni dan memampukan kami anak-anak-Mu untuk berkarya, untuk menjadi saluran kasih-Mu
bagi sesama kami. Inilah doa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Jadilah saksi yang diutus oleh Tuhan untuk mengalirkan kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.